Setelah lama tak terdengar kabarnya sejak divonis bersalah dalam kasus hoaks beberapa tahun lalu, nama Ratna Sarumpait kembali menjadi sorotan publik. Ratna yang telah bebas dari penjara pada Desember 2019 kini menghadapi polemik baru yang menyeret nama keluarganya. Masalah ini mencuat setelah Husin Kamal, cucunya sendiri, melaporkan Ratna Sarumpait ke Barreskrim Polri pada Oktober 2024. Ya, Husin yang juga adalah putra dari Muhammad Iqbal Al-Hadi, anak Ratna, menuduh sang nenek melakukan penggelapan harta warisan. Tuduhan tersebut berkaitan dengan hak waris yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 2011. Dalam putusan itu, Muhammad Iqbal Al-Hadi, ayah Husin, berhak atas bagian tertentu dari harta warisan keluarga. Namun, Ratna Sarumpait sebagai pengampu dari Iqbal diduga tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan santunan dan biaya pendidikan kepada Husin dan saudara-saudaranya. Keputusan Ratna untuk memutus aliran dana tersebut menjadi inti dari konflik yang kini memasuki ranah hukum. Saya membuat laporan di Barreskrim Polri pada bulan Oktober 2024 ini, yang mana ini bermula dari, sebenarnya ini udah kasus lama. 2008 nenek saya, Ibu RS, ditetapkan sebagai pengampuh dari ayah saya yang tidak cakap hukum, berdasarkan keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu berlanjut pada tahun 2011 sempat ada penetapan waris dari PAJS, dari mulai 2011, tapi masih berlanjut di 2016 karena ada sengketa. Bermula dari biaya hidup kami yang ditahan oleh Ibu RS, dalam artian Ibu RS ini kan selaku pengampuh dari ayah saya yang tidak cakap hukum. Per 2021 itu kami sudah tidak diberhentikan nafkahnya, baik secara materi dan fisik juga, karena dari 2012 kami dipisahkan, ayah saya dengan ibu saya oleh pengampu Ibu RS sampai dengan hari ini. Lalu Ibu RS laku pengampu tidak menjalankan kewajibannya, di mana sebagai pengampu seharusnya merawat atau menjadi wali dari yang terampu dan anak-anak dari yang terampu, seperti saya bersaudara ini. Saya tekankan lagi, perseteruan ini bukan terkait semata-mata saya merebutkan hak waris, namun saya mempertanyakan dan memperjuangkan hak-hak anak atau saya bersaudara. Terlebih saya masih memiliki adik yang masih di bawah umur. Lalu karena pelaporan ini terjadi juga karena sejak 2012 ayah saya dipisahkan dengan ibu saya, lalu sempat ada keributan-keributan seperti saya minta biaya pendidikan lalu diusir oleh Ibu RS. Hal serupa dirasakan juga oleh abang saya, di mana meminta uang untuk pendidikan namun diusir oleh Ibu RS dengan alasan yang tidak jelas. Lalu upaya-upaya seperti Ibu RS ini berkali-kali mencoba menceraikan ayah saya dan ibu saya. Jadi setelah ayah saya dipisahkan per 2012 sampai dengan hari ini, Ibu RS juga mencoba menceraikan ibu saya sebagai menantu. Jadi walaupun hasilnya ditolak karena tidak ada, menurut hakim tidak bisa mertua itu menceraikan menantu. Lalu Ibu RS mencoba menceraikan dengan cara atas nama ayah saya sebagai terampu, tapi tetap ditolak oleh hakim karena ayah saya tidak cakap hukum. Makanya dalam kondisi terampu oleh Ibu RS. Selama ini kami tidak dinafkahi, kami juga tidak diberikan rincian yang jelas soal pengelolaan harta dari ayah saya. Lalu kami juga tidak dibiayai pendidikan, kami juga dipersulit untuk bertemu dengan ayah saya. Lalu kami juga kemudian
tidak dibiayai untuk pendidikan dan bahkan diusir sampai ada kejadian yang tidak mengenakan seperti itu. Makanya kami dengan berat hati saya membawa masalah ini ke ranah hukum, terlebih sekarang ke dunia maya, karena memang kami ingin mendapat tujuannya dapat kejelasan untuk perdamaian yang lebih baik lah, untuk jalan keluar yang lebih baik. Karena memang kita itu sebetulnya melaporkan itu Ibu RS itu karena adanya peralihan tanggung jawab daripada terampu kepada pengampu. Karena berdasarkan pasal 453 KUH Perdata, di mana si pengampu menjadi wali secara demi hukum, itu menjadi wali atas anak-anak daripada terampu, itu secara otomatis. Jadi secara hukum itu, demi hukum itu langsung beralih menjadi walinya. Jadi tanggung jawab daripada si terampu kepada anak-anaknya itu beralih ke saudari RS atau pengampu itu sendiri. Persoalan hak waris yang melibatkan Ratna Sarumpait dan cucunya, Husin Kamal, rupanya telah berlangsung cukup lama sebelum akhirnya mencuat ke ranah hukum. Husin mengungkapkan bahwa dirinya telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Namun, semua upaya tersebut berakhir tanpa hasil. Bahkan dalam salah satu pertemuan, Husin mengaku diusir oleh Ratna Sarumpait, sehingga harapan untuk menyelesaikan konflik secara damai menjadi pupus. Tak berhenti sampai di situ, Husin juga mengungkapkan pengalaman pahit lainnya. Ia dan keluarganya terpaksa dipisahkan dari ayahnya, Muhammad Iqbal Al-Hadi, yang tinggal di rumah Ratna. Keadaan ini menciptakan jarak emosional dan fisik antara Husin dengan ayahnya, semakin memperumit hubungan keluarga mereka. Berulang kali, Husin mencoba menjembatani masalah ini dengan itikat baik, namun kebuntuan tetap terjadi. Menurutnya, tidak ada titik terang yang bisa dicapai karena Ratna bersikeras mempertahankan posisinya terkait hak waris tersebut. Setelah merasa bahwa jalur kekeluargaan tak lagi memungkinkan, Husin akhirnya memutuskan untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum. Sejauh ini selalu ada upaya-upaya yang tidak mengenakan ketika saya meminta kejelasan. Jadi selama ini kita belum tahu pasti apa yang sudah ditetapkan, makanya kita dengan terpaksa saya membawa ke ranah hukum demi menjadi terang permasalahan ini. Dan saya tidak menutup kemungkinan untuk damai ya, karena ini kan masalah keluarga ya Mbak ya. Masalah keluarga, siapa sih yang mau, apalagi ini terlebih dengan nenek saya sendiri, permasalahan dengan ayah saya sendiri. Saya tidak bermasalah dengan ayah saya cuma meminta hak ayah saya. Dan ini semata-mata juga bukan tentang hak waris, karena ya yang kita semua tahu ayah saya kan masih hidup juga, masih alhamdulillah masih diberikan umur. Namun yang saya minta ini, yang saya tuntut ini hak kewajibannya ayah saya untuk menjalankan, yang mana ayah saya tidak mampu melakukannya, makanya ayah saya dalam kondisi terampuh oleh Ibu RS. Kalau untuk kejelasan dari awal penetapan segala macam itu, memang saya dan keluarga tidak dilibatkan. Saya dan ibu saya itu tidak dilibatkan, tanpa diberitahu sama sekali, dan terkesan ditutup-tutupi karena saya pernah mempertanyakan hal tersebut, namun tidak dijawab dengan jelas dan pasti gitu. Jadi tidak ada jawaban pasti, dan per 2021 itu memang saya sudah tidak dinafkahi sama sekali untuk biaya pendidikan, uang bulanan untuk saya juga dan keluarga saya. Terlebih adik saya kan juga masih di bawah umur, yang kita tahu dia masih duduk di bangku sekolah, pendidikannya masih panjang, masa depannya juga masih panjang. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan dan belum ada itikat baik dari Bu Ratna untuk memperjelas Bu RS yang menghalangi, karena ayah saya itu kan tidak cakap hukum, dalam artian ayah saya itu tidak bisa dijalani komunikasi karena tidak megang handphone seperti itu. Dan kalau untuk menjalin komunikasi, untuk bikin janji ketemu dengan ayah saya pun harus melalui Ibu RS. Jadi saya udah miskom dengan Bu RS, lost contact, dan udah nggak bisa dihubungi lagi.
Jadi ya saya udah nggak bisa jalin juga, otomatis tidak bisa jalin hubungan lagi dengan ayah saya. Terakhir saya menjalin komunikasi dengan ayah saya, dan ini barengan dengan nenek saya juga, Ibu RS, itu terakhir di tahun 2000, lebih kurang 2019 akhir, di mana saya terakhir bertemu dengan ayah saya berbarengan dengan ketemu Ibu RS di Polda Metro Jaya Jakarta, yang dimana kita tahu di saat itu Ibu RS juga sedang mengalami kasus ya, menjalani kasus juga, ada kasus juga. Di situ saya terakhir menjalin komunikasi dengan ayah dan Ibu RS untuk meminta biaya pendidikan, namun saya tidak berakhir baik, tidak ada penyelesaian yang jelas, dan malah saya ujung-ujungnya berdebat dan berantem lah seperti itu, dan diusir juga. Jadi saya sampai dengan saat ini belum ada lagi upaya untuk komunikasi dengan Ibu RS ataupun ayah saya, karena ayah saya pun saya juga tidak tahu posisinya.